karya dari teman-teman ya, yang mahasiswa Atvika, yang angkatan sebelum-sebelumnya. Supaya tidak terjadi ini ya Pak, naik tapi menginjak orang lain. Wah, betul. Artinya saya tidak bekerja atau membuat produk semau saya. Teman-teman semuanya, ya ini podcast Atvika ya, ini yang kedua. Kita buatnya yang pertama 2 minggu lalu dan ini akan berkesinambungan nanti terus gitu ya. Kita akan membahas satu tema gitu lalu diselingi dengan ya banyak sharing dari teman-teman gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Atvika gitu ya. Atvika itu Akademi Teknik Vika ada di Semarang, ya. Semarang. Kalau Anda yang tahu Semarang mungkin tahu ini ya Stasiun Poncol ya. Ini persis di depannya Stasiun Poncol, gampang sekali dan dari Stasiun Tawang juga sangat dekat kan gitu ya. Nah, Atvika itu apa sih, kampus apa? Itu program studi desain interior. Tadi Bu Isti udah sebut ya Bu ya. Program studi desain interior ya. Dengan peminatan ada 3 peminatannya. Yang pertama desain interior, yang kedua manufaktur furnitur, dan yang ketiga manajemen bisnis interior dan furniture gitu ya. Ada 3 itu Bu Isti ya. Wah, sudah berkembang lebih banyak lagi ya Pak ya. Iya, dan kita rencananya akan mengupgrade terus Bu Isti gitu ya. Mungkin bisa ke Tinggi atau institut nantinya begitu. Nah, desain interior itu apa sih yang dipelajari? Itu proses mendesain, bisa dibilang seperti itu ya, dari perencanaan sampai desain, lalu kemudian sampai presentasi pada klien seperti itu, Bu Isti ya. Bu Isti ini seorang desainer ini. Ya Bu ya, Bu Isti biasa menghadapi klien ya Bu ya. Jobdesknya banyak ya Bu ya, jadi MC juga. Jadi MC, desainer luar biasa. Jobdesknya banyak. Ya banyak. Sampingannya banyak. Iya, pasti banyak cuan juga gitu ya Bu ya. Pak Joni Bos. Gitu ya. Oke, nah jadi itu yang desain interior. Nah kemudian manufaktur furnitur gitu ya, manufaktur furnitur. Mungkin ini saya lihat peserta ini banyak dari teman-teman yang dari kampus lain ya, mungkin udah ada bayangan sama sekali seperti apa sih manufaktur furnitur itu. Saya mau tunjukkan satu karya teman-teman mahasiswa ya yang di bidang manufaktur furnitur. Teman-teman bisa diangkat ya, bisa dibawa ke sini supaya teman-teman yang dari Zoom dari manapun, saya lihat ada banyak dari NTT ya, dari mana lagi, dari ya berbagai tempat. Nah ini salah satunya kursi lengkung ini yang menjadi karya dari teman-teman ya, yang mahasiswa Atvika, yang angkatan sebelum-sebelumnya. Kursi lengkung. Coba satu orang mahasiswa sudah tidur di sini. Siapa yang ini? Coba ini. Mana Kelvin tadi? Kelvin. Ini kuat ini teman-teman. Kelihatan. Mas berat badannya berapa? Oh 80. Oke. 80. Ini luar biasa ini. Nah ini yang kursi lengkung. Wah. Gimana, enak nggak tidur di situ? Nyaman ya. Oke. Ini salah satu. Ini salah satu karya. Saya cuma mau menunjukkan ya, biar teman-teman lihat. Kemudian ada meja ini juga, kursi ini, lalu ada apa namanya kredensa ini ya. Itu hasil karya dari teman-teman yang jurusan atau peminatan manufaktur furniture dan ya manufaktur furniture gitu. Bisa dikembalikan ya tempatnya, kursinya. Silakan. Nah, kemudian manajemen bisnis interior dan furniture, tentu saja ya ini sangat penting ya, bagaimana memanage ya satu bisnis di interior atau furniture. Nanti Bu Natali bisa sharing juga tentang itu ya. Nah, terus kemudian saya mau tahu nih Pak, kelebihan Atvika itu apa ya Pak ya? Kelebihannya ya. Pasti ada keunggulannya dong. Iya. Jadi gini, tadi kan di sini kan ada 3 mode perkuliahan. Yang pertama kuliah reguler ya, kuliah pagi seperti itu, kuliah reguler. Dan itu salah satu yang menjadi kelebihannya kuliah di sini ya. Lulusan kita itu dicari oleh perusahaan Isti. Oh, itu betul sekali. Dicari oleh perusahaan sampai baru-baru ini 1 bulan ini. Berapa itu Bapak yang di bagian kemahasiswaan, ada 10 perusahaan yang mencari ya lulusan Atvika. Untuk loh Pak. Saya belum masuk loh. Ke Bu Isti juga, nanya juga ya? Iya. Sudah masuk dulu ya Pak, luar biasa. Itu 10 perusahaan. Sedangkan perusahaan itu kan banyak punya beberapa posisi ya, macam ya Pak ya. Nah, saya mau mengatakan
Kalau kamu masuk Apika, kamu tidak akan susah cari kerja. Itu kalau kerja ya. Jadi 90% lulusan kita itu langsung terserap dunia industri. 10%-nya jadi wirausaha gitu. Dan nanti yang kerja ini pelan-pelan mereka atau banyak dari mereka menjadi wirausaha. Ini Bu Isti ini ya, ini luar biasa ini ya. Nah, dan banyak yang lain. Gitu ya, Bu Isti. Kalau saya melihat, saya mengikuti ya yang sebelumnya bahwa Pika itu mendukung untuk kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah, sambil ya. kerja ya itu ya Pak ya. Berarti itu masuk di ada kita boleh ya Pak ya? Oh iya, iya. Yang saya kerja nih, atau teman-teman saya pengen jadi desain interior, berarti ada ya Pak ya? Iya, iya. Ada kelas sore itu ya Kelas Pak ya? kelas karyawan. Kan kita sebut kelas karyawan ya. Karyawan boleh. Kita ada 4 poin sebetulnya yang kita bahas di situ. Jadi yang pertama ada integritas, tanggung jawab, komunikasi, dan etika perilaku. Ya kita pasti mengalami up and down itu pasti ya, swing mood itu pasti. Tapi gimana caranya kita mengontrol itu semua, betul ya Pak? Itu. Terus kita ke poin kedua nih, ada tanggung jawab. Kalau teman-teman nih, ini udah universal banget lah, tanggung jawab dan disiplin waktu. Komunikasi yang terbuka dan efektif nih apa sih? Kalau misalnya kita komunikasi itu nggak cuma satu arah kan, betul nggak Bu? Nah, komunikasi harus 2 arah, di mana kita memahami keinginan dari kalau saya berbicara dunia bisnis interior, kita harus memahami apa yang diinginkan oleh buyer, oleh customernya kita. Itu komunikasi juga kan. Yang kedua adalah kita bisa menyampaikan apa yang bisa kita edukasi ke. Kalau Pak Rus gimana Pak Rus tanggapannya? Oke, jadi 4 itu memang penting semua, tapi saya garis bawahi yang komunikasi. Sesuatu bisa sukses berhasil itu diawali dengan ide pikiran yang bagus itu kalau nggak ditransfer, nggak disampaikan, lalu mati. Komunikasi itu nggak sembarang komunikasi. Seperti tadi kita buka dengan salam, perkenalan, ternyata itu bagian dari awal komunikasi. Ketika komunikasi diawali langsung pada to the point-nya, orang bingung ini ngomong apa. Iya. Nah, banyak alumni itu yang datang ke tempat saya. Ketika datang ke tempat saya itu dia bicara kalau dia sudah resign dari perusahaan. Oh, oke. Ketika resign, saya tanya kenapa resign? Karena dia ternyata punya target lebih. Oh, ya betul. Boleh. Lalu tahun depan datang lagi orang yang sama, pindah lagi. Kenapa pindah? Karena dia mau target lebih lagi. Terakhir dia datang ke tempat saya, dia sudah punya perusahaan. Wow, hebat sekali. Sudah punya perusahaan. Dan mencapai goals-nya itu. Goals-nya betul. Dia waktu nyaman di sebuah perusahaan, dia ngomong dengan si owner, Pak, selama ini saya bekerja di tempat Bapak makin kaya. Tapi saya tetap jadi karyawan. Oh. Bagaimana Pak kalau saya buat perusahaan? Berarti saya harus mundur. Nanti kalau Bapak punya masalah bisa tanya saya. Bagus banget. Bagus banget Nah, ya. Di situ saya bisa mengetahui apa yang terjadi pada alumni tersebut dan dia memberikan kuliah pada saya saat itu. Iya, saya dikuliahi sampai tertegun. Ini orang kok bisa begini? Nah, ternyata dia tuh punya goals yang besar Dan dia komunikasi dengan karyawannya itu baik juga. Oh, Dia bagus. mendidik karyawan untuk bertanggung jawab. Ini kembali ke tadi ya, Poin 2 ya Pak ya. Ada konsistensi ya Pak ya. Si alumni tadi konsisten bekerja di bidang industri kayu, Betul. terus akhirnya dia punya industri sendiri. Lalu karena dia tanggung jawab, integrated antara apa yang dibuat itu memuaskan pelanggan dan akhirnya pelanggan puas, akhirnya dia tambah besar. Pelanggan akan kembali lagi ya. Iya betul. Saya juga kalau Pak buat usaha, lalu si pelanggannya datang ke ketiga, berarti Pak Arus bagus. Wah, ini kalau Mbak Natali datangnya nggak cuma kedua, ketiga ya Mbak? 4, 5 gitu ya. Repeatnya udah banyak ini masih juga kan. Pelajaran atau mata kuliah yang paling bisa membentuk karakter itu praktek tadi. Praktek itu ya. Di dalam praktek itu di sana berlatih jujur. Kejujuran bagaimana membuat produk itu sesuai dengan
dan spek yang diharapkan. Dan dosen praktikum itu juga cek apakah mahasiswa ini sudah bekerja sesuai dengan apa yang diminta. Artinya saya tidak bekerja atau membuat produk semau saya. Karena saya itu membuat pekerjaan itu terus-menerus, maka ketika saya lulus dari akademi, saya sudah integrated antara pikiran, kata, dan perbuatan itu satu. Nah, lalu lulus dari sekolah-sekolah vokasi, itu dia sudah terbiasa dengan konsep dan dinyatakan dalam produk itu sesuai. Harus seimbang ya, berjalan Seimbang. seirama. Harmoni. Harmoni, keselarasan ya. Selaras. Etika yang harus dimiliki supaya lingkungan kerja tetap sehat. Poin-poinnya sama ya, Mbak? Ya? Poin-poinnya sama, tetap ada tanggung jawab, ada komunikasi, kemudian integritas, itu tadi ya. Terus kemudian bisa adaptif juga, fleksibel juga. Jadi nggak bisa tuh, misalnya kita, apalagi bekerja di suatu perusahaan, punya idealis yang tinggi. Betul. Idealis pribadi. Iya. Idealis pribadi itu sangat bertentangan dengan biasanya dengan perusahaan. Ketika sesuatu itu, apalagi di zaman sekarang, dulunya itu kita sama sekali nggak mengenal teknologi AI. Iya. Sekarang harus ada yang bersinggungan dengan itu. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Ya. Kalau kitanya nggak mau berubah, nggak mau fleksibel, nggak mau adaptif, ya akan susah. Gitu. Bagi perkembangan dan komunikasi dengan tim. Ya, karena betul. kita nggak kerja sendiri tuh. Ya, benar. Nah, apalagi kerja di perusahaan itu dari A sampai Z ya. Jadi dari jabatan yang dari operasional sampai dengan ke yang manajemen itu akan bersinggungan tuh semuanya. Satu sama lain akan bersinggungan. Ketika tidak ada yang tidak selaras, itu pasti akan bentrok. Iya, karena saling berkolaborasi ya. Betul. Jadi kalau main bola harus imbang ya Pak ya. Emosional skill-nya juga harus dipakai di situ. Jadi nggak bisa menang-menangan ego gitu. Iya, benar. Ketika yang satu memang benar, ya yang satunya ketika punya ego sendiri dan dia sebenarnya kalau dalam hati kecil mungkin dia tahu dia salah gitu, tapi nggak mau mengakui kesalahannya itu susah. Iya, betul. Ya, dan sebagai seorang pemimpin juga, ketika kita berbicara untuk perusahaan, pekerja, berarti suatu saat kita akan menjadi goals-nya tadi ya Pak, yang pernah disampaikan oleh alumni. Ya. Bahwa kita mau menjadi pemimpin, dari step-nya itu dia juga harus menaikkan skill, kemudian etikanya dia juga, cara berbicaranya juga. Jadi gini, kita kan ketika bekerja dalam tim, kan ada orang lain. Iya, betul. Masing-masing itu punya ego yang sudah dibawa. Ada di dalam diri. Nah, ketika kita menganggap mereka itu rendah, salah, ego itu akan konflik. Bertentangan lah ya. Bertentangan. Maka di dalam satu tim kita tetap harus berpositif thinking. Betul banget. Apa yang baik, bukan apa yang kurang, apa yang baik. Jadi solusi bersama. Iya, solusi bersama dari win-win solution kalau ada. Nah, si pemain sepak bola itu nggak cuma kiper yang bagus, kalau pasukan penyerang nggak ada, ya kipernya ya kasihan. Iya, betul banget. Ya, berarti tim ini pinter, tapi kalau egonya muncul nggak jadi produk yang baik. Betul banget. Berarti kita harus mengakui keunggulan masing-masing apa, lalu kolaborasi, akhirnya menjadi sebuah produk yang milik bersama. Iya. Jadi keberhasilan perusahaan itu tidak ditentukan satu orang. Tapi secara bersama-sama. Itu satu. Yang kedua, dalam satu tim pasti ada pimpinan. Ya, pimpinan. Dan ada yang dipimpin. Jangan semua pengen memimpin. Kita tidak memandang rendah orang lain, tapi harus mindset-nya positive thinking. Lalu harus mengakui keunggulan-keunggulan juga. Kelemahannya kita tutup, jangan mengunggulkan kelemahan aja. Karena setiap orang punya kelebihan pasti. Iya. Supaya tidak terjadi ini ya Pak, naik tapi menginjak orang lain. Nah, betul. Itu yang tadi kalau mau naik jangan injak orang lain. menggalakkan cara itu tadi. Fokus sama kelebihan pribadi aja.
Iya, bisa Ya, bingung sama kelebihan orang lain. Karena betul. semua manusia diciptakan istimewa, ya kan? Iya, betul. Maka nanti ada poin yang berikutnya yang kita lebih tajam lagi, waktunya masih cukup. Oh, oke. bukan. Sebuah lembaga pendidikan vokasional itu mempunyai tujuan mengkompetenkan lulusan. Jadi lulusan yang sudah dinyatakan lulus itu, maka dia punya kompetensi tertentu, ada standar tertentu, dan semua itu diberikan. Maka seorang lulusan sekolah vokasional, dia sudah tahu kemampuan dirinya. Iya. Ya, tinggal sekarang saya pernah mengatakan seorang lulusan vokasional, dia seorang technician, administrator, atau seorang sales communication. Ya. Maka ketika lulus dia sudah menentukan itu di antara 3. Nah, yang sulit itu ada ketika kamu mau saya bayar berapa. Bukan kamu bisa apa. Kalau orang lain ketika lulus nggak bisa apa-apa, ditanya kamu bisa apa, dia nggak bisa jawab. Tapi seorang lulusan vocational school, dia tahu kompetensinya. Saya bisa membuat furniture, saya bisa mendesain interior. Macam-macam. Di bawahnya itu ada AutoCAD macam-macam. Tapi saya bisa, maka ketika saya ditanya bisa, kamu mau bayar berapa? Nah, ketika kamu mau bayar berapa, standar perusahaannya bagaimana? Ketika saya dulu pernah bekerja, Sirus ini lulusan akademi, yang lainnya S1, lainnya pimpinan. Kalau Sirus saya dudukkan di operator terlalu rendah. Terus akhirnya saya di pimpinan. Ketika di pimpinan, yang lainnya itu sudah lama bekerja 50 tahun, 20 tahun, saya baru muncul sudah di level situ. Berarti gajinya kan selevel itu. Iya, betul. Lalu mereka bingung, ini baru kok dibayar sekian. Yang bingung itu pimpinan perusahaan, bukan kita. Betul. Jadi lulusan vokasional itu tidak bingung ketika ditanya kamu bisa apa, itu bisa. Yang sulit itu kamu mau digaji berapa. Nilai biasa-biasa aja, tapi komunikasimu lebih unggul, berarti mungkin bisa lebih ke pemasaran, lebih ke jualan sesuatu, ya kan? Bahkan bisa menjadi entrepreneur, karena menjadi entrepreneur itu nggak perlu kamu punya skill banyak. Yang penting kamu bisa menjual itu dengan volume yang banyak. Gimana caranya kamu membangun trust dengan para buyer-buyer ini? Jadi kembali lagi, jadi kalau misal nih jurusannya bukan jurusan yang, kalau Atika kan lebih ke manufaktur, bisa membuat produk. Kalau mungkin Mas bukan Rian tadi itu nggak bisa bikin produk, jurusannya masih yang mungkin ada yang jurusan ekonomi lah dan segala macam, yang mungkin dia masih bingung nih, aku mau biasanya kerja apakah harus ikut perusahaan yang besar, mau jadi admin gudang atau langsung terjun ke manajemen. Kembali lagi digali. Kalau bingung, masih bingung juga, masih belum nemu, mungkin bisa tes, Mas. Tes IQ, EQ, dan sekarang itu banyak sekali tesnya, bisa sampai 10 kan. Ada yang lebih ke interpersonal skill intelligence. Jadi interpersonal itu mungkin nanti profesinya seperti Pak Rus, Pak Lam gitu, jadi pengajar, ya kan, jadi leader. Nah, atau lebih ke intrapersonalnya yang lebih tinggi. Jadi mungkin kalau lagi bingung banget, masih belum nemu nih, mungkin bisa tes dulu nih. Betul. Jadi yang paling menonjol dari diri kita sendiri itu yang bidang apa, nah, baru nanti bisa nemu jurusanmu. Kalau saya boleh pengalaman, saya lulus 2004, berarti sudah 21 tahun saya bergelut di interior. Wow. Aplaus ya, Bu. Lulus pertama itu langsung ke Jakarta. Kemudian saya masuk di konsultan. Di situ saya merasa enjoy untuk desain, ketemu orang, segala macam ya, dengan vendor, kemudian dengan klien juga. Lalu setelah kembali ke Semarang, saya bekerja di kontraktor interior. Itu sangat berbeda sekali karena produksi kan fokusnya. Yang satu outputnya desain, yang satu outputnya produksi. Saya jalankan itu selama 1 tahunan lebih. Tapi ternyata saya tidak nyaman.
oh saya cocoknya tuh mendesain. Tapi ketika resign ya saya berbicara apa adanya sama waktu itu pimpinan saya berbicara apa adanya bahwa saya ingin upgrade skill saya lagi tentang desain. Dan diperbolehkan, ya pertamanya ditahan-tahan dulu lah, cari pengganti segala macam. Biasa ya. Tapi setelah itu hubungan kami tetap baik sampai sekarang. Bahkan kalau ada apa-apa nyari, Wisti punya nggak anak-anak yang cari lowongan pekerjaan, mau tak kirim ke Manado, kapan itu nyari, mau tak kirim ke Atambua. Saya speechless, Atambua ya, jadi kayak gini gitu kan. Jadi peluang kerja itu sangat luas, mau jadi apa aja itu bisa. Tapi satu poin yang mungkin saya ingat, bahwa dimanapun kita bekerja, itu kita belajar. Jangan pernah untuk lelah belajar. Mau itu di perusahaan yang kecil, mau itu di perusahaan yang sangat besar, itu kita punya peran penting. Even kita cuma sekedar drafter, kita cuma sekedar pengadaan barang. Tanpa pengadaan barang juga, saya rasa ojek juga nggak bisa berjalan gitu loh. Kalau misalnya cuma sekrup aja nggak dibawain, wah itu yang nyeting di proyek tuh nggak bisa gitu, sama aja. Semua punya porsinya yang baik. Saya rasa kalau kayak Mas Rian, nggak apa-apa Mas, sekarang tertariknya di apa? Kita jalanin dulu, sambil kita melihat. Karena nanti kalau di kita di lapangan pekerjaan ada di bidang apa misalnya di di bagian personalia, kemudian ada di bagian HRD, kemudian ada pengadaan. Di situ nanti akan melihat bagian finishing. Wah, kalau kerja finishing modelnya seperti ini ya, cocok nggak ya saya? Begitu kan ya Mbak ya? Cocok nggak saya? Kalau misalnya takut nih tes-tes yang kayak tadi, ternyata saya ini, waduh, belum siap. Mungkin pengennya menjadi entrepreneur, nggak apa-apa.